Yo semuanya, seperti yang bisa lo lihat di samping gua ini, ada sebuah motherboard B550 yang lagi gua coba nih. Motherboard apa itu? Yes, kali ini gua lagi nyobain sebuah motherboard yang datang dari keluarga Aorus. B550M Aorus Pro, sebuah motherboard yang memiliki ukuran micro ATX. Nah, pada kesempatan kali ini, gua pengen berbagi mengenai hasil observasi gua setelah gua mencoba motherboard ini, dan sejauh apa performanya. Oke lah ya, langsung aja kita mulai, let's go. Jadi, di kesempatan kali ini, gue pengen berbagi pengalaman gue ketika menggunakan sebuah motherboard B550 yang datang dari keluarga Aorus atau Gigabyte. Motherboard ini tuh bisa dibilang cukup banyak yang menunggu, karena Aorus itu bisa dibilang sebuah brand yang juga memiliki reputasi baik terhadap produk-produk yang mereka luncurkan di pasar. Nah, seperti yang lo tahu, kemarin gue juga udah mencoba untuk melakukan review terhadap sebuah motherboard B550 dari brand yang lainnya. Dan hasilnya bisa dibilang cukup memuaskan. Buat lo yang belum nonton, mungkin lo boleh mampir dulu di video gue yang sebelumnya biar gak ketinggalan ya. Oke, sebelum gue lanjut lebih jauh lagi, di sini gue pengen sedikit mengomentari mengenai tampilan dari motherboard ini. Sepintas, motherboard ini tuh terlihat cukup compact karena ukuran VRAM heatsinknya yang lumayan gede dan membuat motherboard ini tuh terlihat kokoh. Motherboard ini juga dilengkapi dengan solusi heatsink yang oke, sehingga membuat temperatur baik dari VRM maupun M.2 yang kalian pasang akan terjaga dengan baik. Oh iya, motherboard ini juga dilengkapi dengan fitur yang bernama Smart Fan yang pada dasarnya akan memberikan kalian itu kemudahan di dalam melakukan setting fan yang kalian pasang pada motherboard ini. Lalu gue akan coba jelaskan sedikit mengenai spesifikasi dari motherboard B550M Aorus Pro ini. Mulai dari VRM dari motherboard ini menggunakan 10+3 digital VRM. Dengan konfigurasi MOSFET-nya adalah satu buah high side dan satu buah low side. Konfigurasi dari VRM ini sendiri menggunakan 10 phase untuk V-Core, 2 phase untuk SoC, dan 1 phase untuk IGP. Desain ini dibuat oleh Aorus guna mempertahankan performa dari motherboard ini. Dan pemilihan konduktornya pun dilakukan agar temperatur pada VRM-nya juga bisa terbilang lebih terkontrol. Nah, lalu seperti yang terlihat di sini bahwa motherboard ini tuh memiliki 4 slot DDR4 dual channel memory yang diklaim oleh Gigabyte atau Aorus bisa mensupport sampai 4000 MHz untuk third gen Ryzen, dan untuk APU Ryzen terbaru motherboard ini bisa mensupport sampai 4733. Cukup mantap sih kalau gue bilang ya. Nah, lalu motherboard ini tuh juga dilengkapi dengan 2 buah M.2 NVMe konektor dengan 1 buah PCIe Gen 4 dan 1 buah Gen 3. Nah, pada bagian M.2 slot ini tuh Aorus hanya memberikan 1 buah heatsink yang terletak pada slot PCIe Gen 4 aja. Sebetulnya mantap kalau misal dikasih dua-duanya sih, tapi ya oke lah, untuk motherboard kelas middle kayak gini tuh udah dapet heatsink buat NVMe storage-nya. Lalu, motherboard ini dilengkapi dengan 4 buah SATA slot, dan ini sedikit berbeda dari rata-rata motherboard B550 yang dilengkapi dengan 6 slot SATA. Kenapa? Hal ini dikarenakan Gigabyte memperhitungkan jumlah LAN yang ada pada motherboard, dan dengan asumsi kalian menggunakan kedua M.2 slot yang ada pada motherboard ini, maka semisal motherboard ini memiliki 6 buah SATA slot tersebut bisa dibilang nggak akan terpakai untuk yang 2 terakhir. Nah, oleh karena itu, akhirnya Gigabyte memutuskan untuk memberikan hanya 4 slot aja untuk motherboard ini. Lalu, di motherboard ini juga ada 1 buah USB 3.2 Gen 1 front panel connector atau header, lalu 2 buah USB 2.0 header, dan juga Thunderbolt header. Untuk internal I/O, gua rasa cukup lengkap ya buat sebuah motherboard micro ATX kayak gini. Terlebih ada Thunderbolt headernya. Nah, untuk header fan, motherboard itu memiliki 5 header fan, dan ini gua rasa tuh udah cukup banget buat supply kebutuhan fan kalian pada saat menggunakan motherboard ini. Soal RGB-RGB-annya, motherboard ini juga mensupport dengan sangat baik. Kalian akan diberikan 2 buah RGB LED strip header, 2 addressable LED header, dan 1 buah CPU cooler LED strip atau RGB LED strip header. Mantap kan? Jadi lo nggak perlu lagi galau soal per RGB-an ketika menggunakan motherboard ini. Dan motherboard ini tuh juga memiliki sebuah fitur atau software unik yang bernama RGB Fusion, yang pada dasarnya itu akan mempermudah lo di dalam melakukan persettingan RGB pada motherboard yang lo miliki. Nah, lalu untuk audio, motherboard ini tuh menggunakan Realtek ALC 1200 codec yang dilengkapi dengan kapasitor high-end yang membuat kualitas audio pada motherboard ini tuh bisa dibilang cukup mantap. Dan juga dengan adanya teknologi Aorus M-Up membuat kualitas audio pada motherboard itu menjadi sangat ideal. Kemudian untuk PCIe expansion slotnya, motherboard ini tuh memberikan 1 buah PCI Express 16 kali yang terintegrasi dengan CPU
atau PCI X16 yang bisa mensupport PCIe 4016 kali. Satu buah PCI Express yang terintegrasi dengan chipset atau PCI X4 yang mensupport PCI 3.0 4 kali. Dan satu buah PCI Express 1 kali yang terintegrasi dengan chipset atau PCI X1. Nah, buat lo yang pakai dedicated graphic card, make sure lo installnya itu di PCIe slot yang paling atas ya, yang warnanya itu rada-rada silver untuk dapetin performa yang maksimal. Nah, lalu untuk bagian back panelnya, lo bisa lihat bahwa slot yang diberikan oleh motherboard ini tuh sangat lengkap ya. Dan motherboard itu menggunakan fixed I/O shield, yang mana I/O shield-nya itu udah terpasang pada motherboardnya. Mulai dari DisplayPort dan HDMI buat kalian yang nanti berencana pakai next gen APU dari Ryzen. Lalu ada USB 3.2 Gen 1 dan 2. Lalu ada USB Type-C port juga. Lalu ada key flash plus button dan ada Ethernet port seperti yang terlihat di sini. Ini sangat lengkap sih kalau gua bilang. Oh ya, by the way, ngomongin soal Ethernet. Motherboard itu menggunakan Gigabyte 8118 Gaming GBE LAN yang bakal membuat pengalaman gaming dan streaming kalian itu jadi makin cakep. Nah, lalu sebelum kita masuk ke sistem operasi dan melakukan benchmark, di sini gue pengen coba liatin gimana isi dari BIOS B550M Aorus Pro ini. Di sini sekarang lo udah bisa lihat untuk BIOS untuk si Aorus ini ya. Dan kalau kita pertama kali masuk ke BIOS-nya B550M Aorus Pro ini, lo bakal dihadapin dengan yang namanya itu Easy Mode atau EZ Mode. Nah, di sini tuh udah ada informasi-informasi yang menurut gue itu cukup mudah untuk dibaca sama mereka yang memang belum terbiasa untuk melakukan tweak terhadap sebuah BIOS pada motherboard. Muncul informasi CPU frekuensi, lalu CPU temperatur, voltage, dan di sini juga ada DRAM statusnya. Lalu di sini ada informasi fan juga ya, seperti yang terlihat, yang gue highlight di mouse gue ini. Nah, buat lo yang memang pingin uprek lebih jauh lagi mengenai BIOS dari B550M Aorus Pro, lo bisa pencet tombol F2 untuk masuk ke Advanced Mode. Nah, sekarang kita udah masuk ke Advanced Mode dan di sini gue coba pengen untuk lihat satu persatu fitur atau settingan apa aja yang tersedia di Advanced Mode. Yang pertama kita lihat di bagian tweaker. Di sini sih kalau kita lihat sih cukup standar ya, dan ada untuk setting XMP ya kan di sini. Kemudian untuk CPU V-Core, SoC, dan lain sebagainya. Di sini sih lo bisa melakukan tweaking untuk overclocking, sekaligus setting frekuensi untuk memori yang kalian pakai. Lalu di sebelah kanannya ini ada settings ya, ada PC health, ya seperti yang lo bisa lihat. Terus kemudian ada smart fan. Nah, ini untuk setting fan terhadap CPU yang lo pasang. Ini sih bakal berguna banget kalau misalnya lo itu pakai aftermarket fan ya. Di sini lo bisa melakukan setting dan adjustment. Lalu di sini ada sistem info ya, seperti yang lo lihat di sini. Di sini ada boot standar ya, nggak ada yang aneh atau apapun itu. Dan oh ya, di sebelah kanan ini lo bisa lihat ada sama informasi mengenai CPU lo dan memori dan juga voltage ya. Dan gue bilang sih nggak ada yang aneh di BIOS-nya, cukup straightforward. Oke, kurang lebih itu untuk spesifikasi dan fitur dari motherboard ini. Sekarang gue ingin coba share pengalaman gue ketika gue melakukan benchmark pada motherboard ini. Nah, sebelum itu, gue coba info terlebih dahulu mengenai komponen apa aja yang gue pakai pada testbed gue ini ya. Jadi di sini untuk prosesornya, gue pakai Ryzen 5 3600 dan gue angkat ke 4,1 GHz 1,35 volt. Lalu untuk memorinya, gue pakai TeForce Extreme RGB 3200 MHz dual channel 2x8 GB. Untuk GPU-nya, gue pakai Aorus Radeon RX 5700 XT. Dan yang terakhir untuk storage-nya, gue pakai Aorus NVMe Gen 4 SSD 1 TB. Nah, di sini gue lakuin beberapa tes performa. Dan poin utama gue di sini tuh adalah untuk melihat suhu VRM dan beberapa poin yang lain. Nah, di sini gue coba lakukan benchmark untuk Crystal Dixmark buat nyobain PCIe Gen 4 ini motherboard. Di sini lo udah bisa lihat ada dua hasil ya dari Crystal Dixmark yang gue lakuin. Untuk yang sebelah kiri ini tuh adalah Aorus NVMe Gen 4 SSD, which is yang gua pakai di PCIe Gen 4 slotnya. Dan yang di sebelah kanan ini tuh adalah Samsung NVMe Gen 3 SSD yang gua pasang di slot PCIe 3. Dan untuk hasilnya lo bisa lihat sendiri di sini. Untuk sequential di bagian PCIe Gen 4, kita bisa dapetin di sekitar 4961 MB per second. Dan untuk yang generasi 3 kita dapat angka di 3000-an lah nih. Dan selisihnya sih cukup lumayan. Tapi pas yang di bagian ini
untuk yang Gen 4 malah di bawah dari Gen 3 ya. Nah ini sih sebenarnya ada faktor dari NVMe SSD yang lo pakai juga, dan mungkin kalau misalkan lo pakai yang lebih kenceng lagi, ini mungkin skornya bisa lebih tinggi lagi. Nah sekarang di sini gue coba lakuin tes ulang, dan di sini sekarang gue coba pakai untuk profilnya itu adalah Real World Performance. Dan di sebelah kiri ini masih sama, dia adalah Aorus, dan yang sebelah kanan ini adalah NVMe Gen 3 SSD gua. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini, skornya masih menang untuk yang Gen keempat ya. Dan selisihnya juga bisa dibilang cukup lumayan. Nah, tapi kalau gue bilang pada saat lo mencoba untuk melakukan aksi real world, itu sih nggak terlalu terasa untuk perbedaannya, baik untuk Gen 4 maupun Gen 3. Dan memang kalau misalkan lo lihat di benchmark sintetis kayak gini sih memang cukup jauh ya untuk selisihnya. Tapi kalau misalkan lo pakai buat ngopi file gitu sih, lo nggak bakal bisa terlalu ngerasain sih bedanya Gen 4 sama Gen 3. Karena tipis banget kalau kita ngomongin real world-nya ya. Nah itu adalah hasil dari Crystal DiskMark-nya. Sekarang gue pengen share mengenai hasil tes berikutnya. Di sini gue pengen coba lihat hasil dari memori benchmark yang gue lakukan untuk lihat latensi yang ada pada memori gua setelah gua pasang di motherboard ini. Dan di sini gua menggunakan AIDA 64 Extreme Memory Benchmark. Dan untuk hasilnya adalah seperti berikut. Gua mendapatkan angka latensi yang bisa dibilang cukup, yaitu di angka 74,7 nanosecond. Nah, masih dengan menggunakan AIDA, di sini gua pengen melihat gimana temperatur VRM dari motherboard ini. Jadi gua putuskan untuk running AIDA 64 Extreme stress test. Gua coba aktifin stress CPU, FPU, cache, dan sistem memory test selama 10 menit. Dan meski temperatur CPU gue bisa dibilang ugal-ugalan, karena di sini gue cuman pakai stock cooler ya. Tapi kalau lo lihat di temperatur VRM-nya itu bisa dibilang terkontrol dengan baik. Gue sampai di angka 49 derajat Celcius untuk temperatur maksimalnya. Yang mana bisa gue bilang cukup baik, mengingat ini tuh bukan kondisi idle. Dan temperaturnya masih ada di bawah 50 derajat Celcius dengan suhu ruangan yang normal tanpa menggunakan AC. Lalu gue masih penasaran dong, dan gue coba lagi nih untuk tes menggunakan Cinebench R20. Dan di sini gue melakukan dua jenis testing, yaitu multi-core dan single core. Untuk multi-core-nya, gue mendapatkan skor 3672, dan ini bisa dibilang cukup lumayan. Sedangkan ketika gue lihat temperatur VRM-nya, lagi-lagi masih di bawah 50 derajat Celcius. Dan ketika gue coba jalankan untuk single core, gue dapetin skor di angka 469 dengan temperatur maksimal di angka 43 derajat Celcius. Ini mantep sih. Karena suhu VRM itu bisa dibilang terkontrol dengan baik. Dan temperatur VRM ini juga menjadi faktor penting ketika lo nanti menggunakan PC case tertutup. Karena temperatur ini tuh bisa berpengaruh kepada seluruh komponen PC lo yang lain. Nah, selain dari performa motherboard ini yang bisa dibilang mantap, Aorus juga memiliki software yang bisa dibilang sangat membantu. Yang pertama di sini adalah Aorus EasyTune. Software ini akan membantu lo buat mengatur voltase dan profil performance dari sistem yang lo gunakan. Dan di sini lo bisa lakuin beberapa hal seperti misalnya overclocking dan sejenisnya. Ini sih bakal berguna banget buat lo yang masih awam di dalam dunia overclocking dan pengen melakukan overclocking sistem lo dengan cara yang mudah. Tentu ada opsi lain kayak misalnya Ryzen Master, tapi tentu EasyTune ini bisa menjadi sebuah alternatif buat lo juga. Lalu Aorus juga ada sebuah software yang berfungsi untuk mengatur RGB dari sistem yang lo gunain. Technically, software ini sih membantu, tapi ada hal yang gue kurang sreg di sini. Dan itu adalah soal UI dari aplikasi ini. Kalau gue bilang sih Aorus bisa memberikan sebuah software dengan tampilan yang lebih menarik untuk dilihat. Tapi ya so far it's okay. Gue bisa menggunakan aplikasinya dan berfungsi dengan baik. Hanya aja kalau gue boleh bilang ke Aorus nih, mungkin bisa dipercantik lagi nih untuk interface dari aplikasinya. Nah, kurang lebih itu sih yang bisa gue sampaikan ke lo semua. Dan kalau ngomongin dari kekurangan dan kelebihan motherboard ini, untuk kekurangannya, so far gue nggak menemukan kekurangan dari motherboard ini. Paling ya gue berharap at least kita dikasih 2 heatsink untuk NVMe SSD-nya. Jadi nggak cuma di slot PCIe Gen 4-nya aja. Tapi ya kalau melihat dari kelas atau segmentasi dari motherboard ini ya gue bisa memahami sih. Lalu kekurangan kedua ya lebih ke softwarenya. Bukan dari motherboardnya ya. Ya itu tadi yang gue bilang. Gue rada kurang sreg sama interface dari softwarenya si Aorus ini. Tapi secara teknis, semua fiturnya sih fungsional alias berfungsi dengan baik. Lalu ngomongin soal kelebihannya, yang pertama adalah mengenai tampilannya. Motherboard ini punya tampilan yang simple dan compact, dan membuat motherboard ini tuh meski menggunakan micro ATX form factor, tapi terlihat kokoh. Lalu dari segi warna, motherboard ini juga oke banget, pas banget lah.
Terus dari ketersediaan pot dan sejenisnya, motherboard ini juga bisa dibilang lengkap banget. Kapan lagi lo bisa dapetin Thunderbolt dengan menggunakan motherboard kelas menengah seperti B550M Aorus Pro ini. Lalu dari VRM juga bisa dibilang oke, mulai dari performa dan temperaturnya terkontrol dengan baik. Dengan harga 2,5 jutaan lo udah bisa dapetin spesifikasi kayak gini. Cuman emang sih sepertinya gue kurang nyiksa ini motherboard. Karena di sini gue cuma pakai Ryzen 5 3600. Mungkin kalau gue pakai Ryzen 9 3950X misalnya bakalan oke sih. Dan dengan harga segitu lo juga udah bisa dapetin fitur-fitur yang mendekati motherboard kelas seniornya yaitu X570. Jadi kalau menurut gue ya worth it lah. Tapi masih tetap sama, gue hanya merekomendasikan untuk pakai B550 buat lo yang baru aja pertama kali masuk ke platform AMD. Atau seenggaknya lo saat ini tuh pakai platform di bawah B450. Tapi kalau saat ini lo pakai B450 atau X470, gua rasa sih rada sayang kalau upgrade-nya itu ke B550. Pun lo misalkan pengen upgrade, gua nyarinin lo itu untuk upgrade ke X570. Nah, kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan saat ini dan gua sangat berharap informasi yang gua bagikan di sini tuh bisa membantu dan bermanfaat buat lo yang menonton video gua ini. Nah, buat lo yang tertarik mengenai informasi seputar teknologi dan belum melakukan subscribe, gue menyarankan lo untuk melakukan subscribe dan menekan tombol lonceng supaya nanti ketika gue ada update berita terbaru lagi, lo bisa dapetin informasi tersebut secara instan dan real time. Oke dah, segitu dulu. Sampai jumpa lagi di video gue yang selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.